Hai, perkenalkan, namaku Gama Aldida. Belakangan ini aku lagi belajar bagaimana cara membuat game. Mengawali dengan bertanya pada Google, akhirnya aku menemukan sebuah aplikasi yang bernama Unity. Unity sendiri merupakan sebuah aplikasi game engine yang cukup populer dan tentunya lumayan ramah untuk aku yang benar-benar pemula dan tidak bisa coding tentunya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan tekun belajar, aku akhirnya bisa merilis 2 buah game. Namun, aku masih belum merasa puas dengan hasil karyaku ini. Oleh karena itu, aku memutuskan aku ingin merilis game ketiga, namun kali ini berbeda. Aku akan membuatnya secara 3D. Tapi masalahnya, aku tidak bisa membuat 3D model. Akhirnya, seperti orang pada umumnya, aku pun menyerah. Tidak, bercanda. Seperti sebelumnya, aku kembali bertanya lagi pada Google. Dan akhirnya, aku menemukan aplikasi gratis yang bernama Blender. Bukan Blender yang ini, tapi yang ini. Setelah beberapa hari belajar Blender, aku pun baru sadar, kenapa tidak sekalian membuat sebuah video dan mendapatkan uang lebih dari YouTube. Maksudku berbagi ilmu dengan para penonton dan mendedikasikan hidup untuk para pemula sama sepertiku. Oleh karena itu, di video pertama ini, aku bakal berbagi ke kalian bagaimana aku membuat game 3D dari awal. Dari pembuatan karakter sampai menjadi sebuah game. Maka dari itu, mari kita mulai ke proses pembuatannya. Untuk pembuatan karakter sendiri, ada beberapa step yang harus dilakukan. Yang pertama, pembuatan sketsa, membuat 3D model, melakukan texturing, rigging karakter, membuat animasi, dan yang terakhir, membuat karakter kontrol di game dengan menjalankan animasi. Sebelum pembuatan model, pertama-tama ada persiapan dulu yang mesti dilakukan. Yang pertama pasti buka dulu aplikasi Blender, bukan yang di dapur, tapi yang di komputer. Pergi ke Edit, Preferences, Add-on, lalu ketikkan Loop Tool, dan Rigify. Dalam pembuatan model 3D, aku suka menggunakan subdivision agar membuat base poly kelihatan lebih smooth. Aku juga suka membuat subdivision seminimum mungkin untuk mendapatkan polygon yang sedikit, agar nantinya di dalam game menjadi lebih lancar. Agar kedua belah sisi terlihat simetris, aku juga menambahkan mirror modifier. Sebelumnya, aku telah mendownload sketsa untuk menjadi bahan acuan dalam pembuatan modelku. Menjadikannya sebagai background, lalu aku hanya tinggal sebisa mungkin membuat objek sesuai sketsa. Tinggal lakukan extrude pada objek, dan sesuaikan dengan background yang ada. Lalu, rapikan dengan loop tool, dan sesuaikan objek sampai terlihat natural. Aku menambahkan sedikit pakaian pada karakter supaya dia tidak kedinginan, dan terlihat lebih keren. Setelah pembuatan karakter selesai, waktunya kita masuk ke dalam texturing. Untuk memberitahu komputer mana saja yang bakal dipisahkan, aku melakukan maxim dan setelah di unwrap, boom, aku mendapatkan hasil UV yang rapi. Setelah itu kita tinggal warnai saja hasil UV tadi. Aku juga di sini menggunakan Photoshop untuk merapihkan hasil dari gambar yang kurang rapi. Aku juga melakukan baking pada setiap tekstur dan membuatnya menjadi satu tekstur. Aku melakukan ini untuk digunakan nantinya di Unity supaya tidak banyak tekstur material yang harus dipakai. Untuk melakukan baking di Blender, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang aku lakukan. Kalian bisa mengklik gambar kamera yang ada di pojok kanan Blender. Berubah option Render Engineer menjadi Cycle. Scroll ke bawah, cari kolom back. Nanti ada option back type, kalian bisa milih ke Diffuse. Lalu centang yang bagian color saja. Setelah itu tekan back. Dan selamat, setelah itu material kamu semuanya menjadi dalam satu file. Jangan lupa save ke PNG untuk dipakai nantinya. Oh, satu lagi, kalian juga bisa langsung membaking occlusion di Blender. Hal ini penting karena jika dilakukan secara real time di Unity, ini lumayan cukup berat. Dengan melakukan ini, kalian bisa sedikit membuat FPS-nya tidak drop. Hanya sedikit ya, nggak banyak kok. Oke, texturing telah selesai. Sekarang kita masuk ke rigging.
kita akan menggunakan Rigify yang telah kita install tadi terlebih dahulu. Di sini aku hanya menggunakan human base rigging dari Rigify. Aku hanya tinggal menyesuaikan rigging yang ada dengan model buatanku. Setelah semuanya rapi, kita hanya tinggal membuat rig controller dari Rigify. Seleksi seluruh objek dan pergi ke pojok kanan bawah. Setelah rig controller jadi, aku bisa menghapus rig yang tadi. Di sini aku hanya akan menggunakan rig controller saja. Pilih seluruh objek sekali lagi, lalu tekan Ctrl V di keyboard, lalu pilih Weight Automatic Weight, dan seperti inilah hasilnya. Rigging telah selesai, sekarang kita tinggal membuat animasi untuk dipakai di dalam game. Pergi ke tab animasi, lalu tinggal membuat animasi dengan cara merubah gerakan-gerakan pada objek. Jika sudah merasa pas, lalu tekan tombol I pada keyboard dan pilih location dan rotation untuk membuat keyframe. Sedikit trik untuk membuat loop pada animasi, kita bisa mengcopy keyframe pertama ke ujung keyframe. Lalu kita tinggal mirror keyframe tersebut di tengah-tengah frame. Seperti ini hasilnya. Jika dilihat di sini ada objek yang berantakan ketika dianimasikan. Jangan lupa pilih dulu objeknya lalu pergi ke tool wayframe. Setelah itu cari di rig mana objek ini terlihat berantakan, lalu tinggal dibetulkan. Sedikit tips untuk kalian yang tidak bisa membuat animasi seperti saya tentunya. Lebih baik kita menggunakan Webmixamo untuk membuat animasi. Sebelum itu, tapi jangan lupa ekspor dulu karakter kita ke FBX dan ikuti langkah yang aku lakukan. Di sini aku rubah menjadi 100 karena kalau 1 itu jadi kekecilan kalau dibuka di Blender maupun di Unity. Setelah membuka website Mixamo, kalian hanya tinggal login dengan menggunakan akun masing-masing. Lalu upload karakter sebelumnya yang tadi telah diekspor ke FBX. Sekarang kalian sudah bisa memilih mana saja animasi yang ingin kalian download. Ketika mendownload, kalian juga bisa memilih FBX for Unity jika kalian ingin menggunakannya di Unity. Ada satu hal yang unik ketika kalian mencoba membuka file downloadan dari Mixamo di Blender. Maka kalian akan menemukan karakter kalian yang telah ter-rigging secara otomatis. Buat kalian yang malas rigging, ini bisa menjadi salah satu solusi. Tentunya kalian juga bisa membetulkan objek yang berantakan dengan menggunakan Weight Paint. Setelah semuanya selesai, kita tinggal buka aplikasi Unity dan masukkan file yang telah kita download sebelumnya. Di sini aku akan menggunakan file yang ada di Mixamo saja. Nggak tahu kenapa file dari Blender tidak bisa dianimasikan. Jika kalian lihat di sini, aku sekarang sedang membuat folder untuk materialku. Tekstur yang aku buat sebelumnya akan aku coba masukkan di sini. Jika kalian lihat di sini ada material default yang telah Unity sediakan. Sekarang aku akan mengganti material ini dengan tekstur yang telah aku buat sebelumnya. Di option source, rubah menjadi albedo alpha, lalu tarik tekstur ke channel albedo. Tarik juga occlusion ke channel occlusion. Di option shader, aku menggunakan shader dari Autodesk. Entah kenapa shader standar dari Unity tidak sesuai keinginanku. Sebenarnya hal ini bisa diakali dengan menggunakan Photoshop dengan merubah teksturnya. Namun aku malas, jadi aku merubahnya ke Autodesk saja karena menurutku ini yang hampir mendekati dengan gambar aslinya. Untuk menambahkan animasi pada karakter, kalian buka lagi file animasi yang pernah kalian input ke Unity. Jika kalian menggunakan Unity 2019.3 ke atas, maka akan ada icon seperti ini. Tinggal dibuka. Tarik icon ini ke game objek karakter flyer kalian. Jika kalian melihat ke dalam game objek kalian, maka akan ada animator komponen yang ditambahkan di dalam game objek. Tentu saja slot avatarnya masih kosong. Oleh karena itu, kita harus menambahkan avatar player kita agar bisa menjalankan animasinya. Buka lagi file animasi tadi, lalu di atas ada option rig. Klik option tersebut dan rubah animation type ke humanoid, lalu klik apply. Sekarang jika kita kembali lagi ke animator dan melihat ke dalam channel avatar,
maka akan ada satu avatar yang ditambahkan. Klik avatar tersebut, lalu klik play di Unity. Maka sekarang animasi telah berhasil dijalankan di game objek karakter kita. Di sini aku menambahkan karakter controller dan sedikit script gerak sederhana untuk menggerakkan dan mengontrol animasi di karakterku. Aku juga memasang seluruh animasi yang telah aku download sebelumnya dan seperti ini hasilnya. Oke, itu saja tadi bagaimana aku cara membuat karakter 3D dari awal sampai menjadi sebuah game. Di video berikutnya, aku bakal terus menambahkan fitur-fitur di project game ini. Jadi untuk kalian yang ingin tahu bagaimana kelanjutannya, tetap pantengin terus channel ini. Dan buat kalian yang telah menonton sampai akhir, terima kasih meskipun video ini sangat tidak jelas dan tutorialnya pun sangat tidak berguna. Namun terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.